Premanisme berkedok ormas, masalah klasik yang bisa menggerogoti masa depan bangsa Indonesia. Hai folks, misalnya gini, lu mau bikin usaha, izin udah lengkap, rencana udah mateng. Tiba-tiba di tempat usaha lu didatengin sekelompok orang yang datang tanpa diundang. Dan kelompok orang ini tiba-tiba minta jatah. Dan kalau nggak dikasih, usaha lu bakal diganggu. Di balik ekonomi Indonesia yang udah mulai tumbuh, ternyata masih ada shadow ekonomi. Mereka narik pajak ilegal yang mereka makan sendiri. Jumlahnya nggak jelas. Yang pasti merugikan bisnis dan usaha. Bayangin, kerugian yang mesti ditanggung. Mereka biasanya kelompok independen maupun terafiliasi dengan organisasi. Wilayah operasinya mulai dari pelabuhan, pasar tradisional, hingga pabrik perusahaan. Ini ibarat racun yang pelan-pelan membunuh ekonomi bangsa Indonesia. Sekarang kita bicara data. Depwatch Indonesia melaporkan di Pelabuhan Tanjung Priuk, mereka berhasil meraup 16 miliar rupiah per bulan pada tahun 2021. Ini artinya hampir 192 miliar per tahun. Fantastis. Itu baru satu tempat. Belum lagi di sektor manufaktur, retail, dan logistik yang biayanya bisa meningkat 5-30%. Mereka nggak bawa senjata, tapi jelas mereka punya strategi. Pertama, intimidasi. Kedua, monopoli lokal. Dan yang ketiga, pemaksaan jasa. Seringkali mereka hadir menggunakan atribut ormas. Kibarkan bendera merah putih, mengaku katanya mewakili organisasi tertentu. Padahal yang mereka lakukan hanyalah memalak atas nama rakyat. Memalak adalah cara mereka, tetapi di balik itu ada sistem yang diam. Ada pihak yang melindungi, ada juga yang mendiamkan, dan yang lebih parah, ada yang menikmati. Uang membeli impunitas, dan rasa takut itu yang menjaga aliran uang tetap hidup. Ketika setoran menjadi tiket aman, hukum jadi tidak berlaku. Dan selama impunitas dilindungi, kita nggak bisa bicara soal investasi. Dunia usaha butuh rule of law, bukan rule of fear. Di sini letak policy failure, atau tata kelola yang gagal. Karena seharusnya solusi dimulai dari tata kelola yang bersih dan tegas. Kita lihat Surabaya saat dipimpin oleh Ibu Risma. Ketegasan dan kemauan politik berhasil membersihkan area publik dari pemalakan liar. Waktu itu Surabaya bikin e-kios, warganya bisa melaporkan masalah publik, termasuk premanisme. Sayangnya, masih banyak wilayah lain di Indonesia yang justru menjadikan mereka bagian dari kekuasaan, khususnya di wilayah industri. Di banyak kasus, pemerintah bisa jadi solusi, atau malah bisa jadi masalah. Tapi, kalau pemimpinnya takut atau terlibat, masyarakat akan terus bisa jadi korban. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Subang, Jawa Barat, ketika BYD mau bangun pabrik di sana. Pabrik otomotif asal Tiongkok, BYD yang tengah dalam proses pembangunan tak luput dari gangguan premanisme oleh Ada ormas yang sempat mengganggu pembangunan pabrik senilai 11,7 triliun rupiah tersebut. Wakil Ketua MPR sampai membenarkan kejadian ini dan meminta pemerintah daerah untuk mencarikan solusi. Bisa dipastikan, ini bisa mengganggu potensi investasi Indonesia, terutama dari perusahaan luar negeri. Investor ragu, supply chain terganggu, dan yang paling tragis, tidak ada kepastian hukum. Premanisme itu pola, dan seperti semua pola, bisa diputus. Antecedent muncul karena hukum yang lemah. Behavior beraksi lewat intimidasi. Dan consequence muncul karena tidak ada hukuman yang nyata. Kita harus perkuat hukumnya. Tindak tegas pelaku, dan hukum harus ditegakkan tanpa kompromi. Kita sering bilang kalau premanisme itu adalah budaya. Tapi enggak. Premanisme itu bukan budaya kita. Premanisme itu distorsi yang harus dihentikan demi masa depan ekonomi yang adil dan sehat. Kalau Indonesia mau jadi negara yang kompetitif dan ramah investasi, fondasinya harus kita perkuat. Lawan pemalakan, lawan sistem bayangan, dan lawan premanisme. Jangan lupa like, share, dan subscribe Volks Forum.